Banyak banget sih obatnya, Vi. Ih, kenapa sih orang, aduh agak-agak pusing nih, Ja. Emang kenapa sih kalau minum obat banyak-banyak? Nggak boleh loh, Vi, karena ini bisa mencegah osteoporosis. Masa sih obat bisa mencegah osteoporosis? Bener kan, apalagi nih konsumsinya banyak sekali, ada 8 jenis obat kamu Ya konsumsi. terus gimana? Kalau pusing gimana? Bener. Nah, dok, emang bener ya dok, ini dok bisa menyebabkan osteoporosis? Ini banyak sekali nih, ada obat pusing, obat mual, obat kurus, banyak sekali nih kayaknya. Bukan, itu bukan. Tuh, Ja. Tidak menyebabkan. Kamu kata siapa sih, Ja, bisa menyebabkan Tapi osteoporosis? benar kan dok, banyak konsumsi obat itu bisa menyebabkan osteoporosis. Ada obat-obat tertentu yang menyebabkan Wah, nih kalau obat-obat saya ini bisa nggak, Dok? Ih, takut deh jadinya. Oh gitu. Nah, dok, Lofi, ini nih ada dokter Ruliando, salah satu dokter yang bisa mengetahui kira-kira bagaimana pencegahan dan juga gejala dari osteoporosis. Tapi nanti kita akan bahas ya. Pemirsa, tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin bikin kepo. kepo. Anda sering nyeri pada bagian persendian? Hati-hati, bisa saja itu adalah osteoartritis atau penyakit sendi yang berlangsung lama, sehingga menyebabkan nyeri sendi dan kaku sendi. Penyakit ini umumnya menyerang sendi lutut, pinggul, tulang belakang, dan jari-jari. Gejalanya, nyeri dan kaku pada persendian terutama setelah beraktivitas. Mengalami keterbatasan gerak pada persendian, sendi berwarna kemerahan dan bengkak, teraba panas pada persendian yang sakit. Penyakit ini bisa diderita oleh siapa saja, namun lebih banyak menyerang wanita. Siapapun yang berusia di atas 50 tahun dan memiliki berat badan berlebih. Anda terkena gejala tersebut? Cegah dengan melakukan olahraga ringan. Hindari naik turun tangga, berdiri terlalu lama, berlutut dan jongkok. Bila perlu, gunakan tongkat dan istirahat yang cukup. Gunakan juga alas kaki yang nyaman, tidak licin dan berhak tinggi. Anda sering nyeri pada bagian persendian? Hati-hati, bisa saja itu adalah osteoartritis atau penyakit sendi yang berlangsung lama, sehingga menyebabkan nyeri sendi dan kaku sendi. Penyakit ini umumnya menyerang sendi lutut, pinggul, tulang belakang, dan jari-jari. Gejalanya, nyeri dan kaku pada persendian terutama. Nah, itu dia pemirsa, kalau tadi osteoartritis ya dok ya. Di sini juga ada pemirsa, ada dokter Ruliando, salah satu dokter spesialis rehabilitasi medik begitu dok ya. Kalau tadi bedanya dengan osteoporosis apa dok? Kalau osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Kalau Tapi kalau osteoartritis? osteoartritis adalah kerusakan pada tulang rawan sendi. Biasanya pada sendi. Ya, kalau itu pada osteoporosis pada tulangnya, ini pada tulang rawan sendi di antara sendi. Oke. Nah kalau misal anak-anak muda tuh sering pegel, aku tuh kalau bangun itu sering pegel kayak gitu, itu termasuk Ya. gejala nggak sih, Dok? Ya bisa jadi, bisa enggak. Itu artritis Ya. atau osteoporosis? Kalau masih muda, biasanya osteoartritis jarang, osteoporosis juga jarang. Oke. Ya. Nah, kabarnya untuk penyakit osteoporosis itu wanita 4 kali lebih besar mengidap penyakit osteoporosis dibandingkan laki-laki. Betulkah? Ya. Dan dari usia berapa sampai berapa biasa dok? Biasanya dari lebih dari 50 tahun. Ya, Oke. pada saat itu sudah mulai terjadi menopause. Oke. Ya. Awan gitu ya. Iya. Jadi serem deh, Ja. Apalagi seorang wanita Ya, begitu tapi loh. Vi. nggak mungkin pria juga punya resiko ya, Dok ya? Bisa. Tergantung, jadi nggak hanya usia, tetapi misalnya gaya hidup. Kayak Oke. laki-laki yang perokok, minum minuman keras, lalu beralkohol, lalu gaya hidupnya sering tidur atau sering malas gerak lah,
jarang jalan, Oke. itu bisa menyebabkan. Itu Jadi bisa harus menyebabkan rajin olahraga aja. Iya sih benar, karena pola hidup sehat juga harus diutamakan begitu dok. Nah kalau tadi kita sempat lihat liputan osteoartritis Ya, begitu ya. Nah osteoartritis. apakah gejala ketika osteoporosis itu diawali dengan osteoartritis dulu, baru osteoporosis, tahap-tahapannya apakah seperti itu dok? Bukan. Kalau osteoporosis tahap-tahapannya dari osteopenia dulu, kekurangan dulu. Baru dia rapuh jadi osteoporosis. Tetapi kalau osteoartritis itu biasanya sama-sama biasanya lebih dari 40 tahun, tetapi tempat lokasinya itu beda. Ya, pada rawan sendinya yang rusak. Ya, jadi ketika keluhannya juga berbeda. Kalau osteoporosis, biasanya kalau dia tidak patah dia nggak ada keluhan. Oke. Ya paling kelihatan aja misalnya kalau orang semakin membungkuk, ya lalu tinggi badannya menjadi lebih rendah, itu kemungkinan osteoporosis. Tetapi Itu kan kalau cuma kalau kebiasaan membungkuk itu bisa nggak sih jadi Nah, emang osteoporosis? bukan bisa menjadi osteoporosis, osteoporosis bisa menyebabkan membungkuk. Tetapi membungkuk itu bisa karena kebiasaan, tapi tidak menyebabkan osteoporosis karena dia postur berubah. Dan itu bisa akhirnya bisa lumpuh, bisa dok ya? Belum. Ya? Kalau lumpuh lain lagi urusannya. Oke. Kalau sudah terkena saraf-saraf tulang belakang bisa terjadi. Baru dikatakan lumpuh. Tapi prosesnya akan panjang. Prosesnya akan panjang. Seperti Ya. hal yang satu ini, Lovi dan juga pemirsa serta Dr. Liando, ada kabar lumpuhnya Lia Amelia, siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang akibat dibully teman sekelasnya mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Dan Wali Kota akan membiayai biaya perobatan Lia hingga sembuh. Kita lihat informasi berikut ini. Lia Amelia hanya bisa terbaring lemah. Separuh badannya lumpuh. Canda tawa dan kebersamaan berkumpul dengan teman kini tinggal kenangan. Cerita ini bermula 2 minggu lalu saat ia terjatuh ke lantai usai kursi yang akan didudukinya ditarik oleh seorang teman. Tulang belakang Lia terganggu. Kisah Lia mengetuk hati Wali Kota Semarang, Hendrar, bahkan berjanji akan memberikan fasilitas berupa pengobatan dan perawatan sampai Lia sembuh. Tapi kami dari pemerintah Kota Semarang khususnya tadi sudah menawarkan kalau memang mau dilakukan pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Gilang, kita siap. Semua biaya ditanggung pemerintah. Kelumpuhan yang dialami oleh Lia terjadi karena adanya syaraf yang terjepit atau bahkan terpotong di susunan tulang belakang. Jika sudah demikian, maka pasien harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi bedah, melihat syaraf mana yang rusak dan harus segera diperbaiki. Kasus yang dialami oleh Lia menyadarkan kita untuk berhati-hati saat bercanda. Jangan sampai lelucon yang tak seberapa lucu menghancurkan kehidupan seseorang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, MNC Media memberitakan. Dokter Luli, aku mau nanya dong, katanya wanita tuh yang punya diet ekstra itu bisa menyebabkan osteoporosis juga ya? Karena Iya. kurang kalsium gitu ya dok? Iya, karena asupannya kurang. Ya, karena asupannya kurang, maka perlu tambahan dari luar. Itu bisa menjadi Ya. salah satu gejala-gejala osteoporosis. Asupannya kurang. Asupan kurang. Bisa menyebabkan osteoporosis. Betul. Karena banyak sekali faktor kan yang menyebabkan osteoporosis. Tidak hanya asupan, aktivitas, lalu penyakit yang menyertai. Ya, Jadi misalnya- dietnya bukan yang ekstra tapi yang harus yang sehat, Reza. Betul, gitu. yang Jangan cukup sampai kurang kalsium juga ya dok ya? Iya, Iya, menu nah- seimbang istilahnya. Iya dok, kalau tadi kita ngomongin masalah penyebab dan gejala dan juga fakta-fakta ya, dimana faktor pola hidup yang kurang sehat juga menjadi salah satu faktor gejalanya. Terus diet berlebihan sehingga kurang asupan juga bisa menjadi gejalanya. Ya. Nah, ngomong masalah osteoporosis, bagaimana sih sebenarnya penanganannya? Tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda berikut, di mana osteoporosis dapat ditangani dengan melakukan senam osteoporosis. Seperti apa gerakannya? Usai jeda berikut kami akan beritahukan seperti apa gerakannya untuk Anda. Tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. We're solid for home. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore.
solid for we don't talk anymore like we used to do. Selain rajin minum susu dan menjaga pola makan, ada juga bentuk latihan fisik untuk mencegah keropos tulang atau osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi tulang yang menipis, rapuh dan keropos serta mudah patah akibat berkurangnya kepadatan massa tulang. Untuk pencegahan dini, perlunya latihan pencegahan salah satunya dengan senam osteoporosis. Senam tersebut terdiri dari banyak versi. Namun, inti dari latihan sendiri memfokuskan pada latihan kekuatan atau strengthening, yaitu lakukan latihan kontraksi otot berulang sebanyak 8 hingga 15 kali yang dilakukan 2-3 kali seminggu diselingi dengan 1 hari istirahat. Selain itu, latihan juga bisa tanpa alat atau berat tubuh sendiri atau dengan alat beban bertahap 1-2 kg. Contoh latihan selanjutnya yaitu kekuatan tanpa alat, yakni kekuatan tangan dengan menempelkan telapak tangan yang satu dengan yang lainnya kemudian ditahan. Seluruh kekuatan bertumpu di telapak tangan. Kemudian latihan kekuatan pinggul dengan menggoyangkan pinggul dengan hitungan layaknya aerobik. Terakhir, latihan kekuatan tulang belakang dengan cara telungkup dan mengangkat kaki, lakukan secara berulang. Lakukan latihan tersebut secara rutin minimal 1 minggu sekali, dan tulang kuat pun akan menjadi milik Anda. Masih di intermezzo. Banyakin kok, nggak bikin kepo. Ini kita lagi senam ya, Lompi. Wah, tapi jangan so tau dong Reza, cuma Dokter Ulin yang tahu cara Betul. Nah, mencegah sebelum kita osteoporosis. ngobrol lagi dengan Dokter Uli, saya mau ingatkan buat pemirsa di rumah untuk bisa telepon ke kami di 021-314-1360 untuk tanya-tanya seputar penyakit osteoporosis. Dok, balik lagi. Kita tanya-tanya tadi ada salah satu senam. Itu bisa menjadi salah satu pencegahan dari penyakit osteoporosis. Ya, jadi ada 2 jenis senam. Apa itu? Pertama adalah pencegahan atau senam yang sudah terkena osteoporosis. Oh, gitu. Jadi pengobatan. Kalau Ya. pencegahan gimana dok? Pencegahan kamu bisa aja jalan pagi, Oh, jalan pagi. ya minimal 30 menit. Ya, prinsipnya adalah dengan kekuatan atau berat badan sendiri. Oke, nah kalau misalnya biasanya kan wanita ibu rumah tangga nih yang biasa kena. Kalau misalnya sambil beraktivitas nyapu, ngepel atau kayak saya nih, angkat galon ini bisa? Boleh, teman, dilakukan dengan benar. Oke, Lovi nanti angkat galon di rumah ya. Itu suami saya aja deh yang angkat galon berat soalnya. Jangan sampai nanti melakukan itu malah sakit pinggang misalnya itu kalau tidak dilakukan dengan benar. Kalau di kantor bisa nggak dok senam yang sederhana aja praktekin gimana? Oke, kalau di kantor misalnya udah lama duduk, ya bisa berdiri, lalu keliling-keliling kantor dengan berjalan. Lalu kalau lagi istirahat bisa dengan ini. Prinsipnya adalah ada tarikan dan tahanan. Ya, contohnya pada ini ada tarikan. Iya. Nah, ini Ya, buat pemirsa mungkin bisa tahanan. praktekin di rumah ya, Dok ya. Ya, tarikan. Ya. Untuk senam ini Telapak durasinya tangan berapa lama? ditarik. Oke. Ya. Kalau di kantor jangan lama-lama, ntar bos marah. Oh iya. Ya, bisa ya 5 menit sampai 10 menit. 5 menit Ya, sampai 10 Nah, menit. ini kan bisa. untuk persendian di tangan. Kalau Ya. kaki? Kalau kaki dengan berjalan aja udah cukup. Oh, berjalan cukup. Ya, karena dengan beban berat badan kita sendiri aja dia itu melatih tulang kita supaya lebih kuat. Oke, itu kalau pencegahan. Kalau penanganan bagaimana? Nah, kalau penanganan tergantung lokasinya di mana yang terjadi osteoporosis. Banyak terjadi pada orang tua, terjadi pada tulang belakang. Betul. Ya, tulang belakang. Kita lihat tadi di video sambil dilakukan duduk. Iya. Sambil duduk dengan harapan posturnya dengan baik. Oke, ya. seperti ini ya kurang lebih ya. Terus Ya, lalu dengan sama seperti tadi. penenangan sama ya. Prinsipnya pertama itu latihan ROM dulu, range of motion. Ya. Oke. Misalnya begini. Nah, Ya, lalu ada ini gerakan. ketika seseorang itu udah mengidap osteoporosis. Tapi kalau osteoporosis kenapa sih harus digerakin cuma dari sini-sini? Kalau kepala nggak juga? Kepala nggak gerakin nggak apa-apa. Itu juga salah satu cara ya? untuk Caranya, mencegah osteoporosis. ya. Makanya derajatnya berapa kita harus hati-hati juga. Ya, apalagi pada tulang servikalnya banyak saraf. Ya, kadang-kadang dia harus ya hati-hati pelan dengan gerakan yang gentle
gerakan gentle, jadi pelan ya. Oke. Dan tentunya juga harus pengawasan dan juga perhatian Ya, dari dokter, dengan- begitu ya. ya dok ya. Harus hati-hati Nah, ya. buat pemirsa juga saya mau ajarin nih dok untuk senam jari. Telepon ke kami di 021 314 1360. Oh, enam jari. Tanya masalah osteoporosis ya dok ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya Lofi kita mau ngasih informasi dulu nih Ya, buat ada pemirsa. informasi nih. Bicara mengenai sumber kalsium, salah satunya susu. Nah, untuk lebih mengedukasi masyarakat mengenai manfaat susu, yuk kita jalan-jalan ke Pasuruan, Jawa Timur. Ada apa ya di sana kira-kira? Susu kayaknya ya, kita lihat informasinya. Lagu satu ini mungkin sudah familiar di telinga kita ya. Kali ini saya mau coba sensasi menggembala sapi di kawasan wisata edukatif sapi di Pasuruan, Jawa Timur. Di sini kita bisa belajar cara membersihkan kandang sapi, memerah susu sapi, sampai memberikan makanan untuk sapi. Lengkap ya. Kawasan wisata edukatif ternak sapi ini dibangun oleh pemerintah daerah. Di sini ada 222 sapi dari berbagai jenis, mulai dari jenis simentral, Brahma, hingga peranakan Ongol. Untuk harga masuk tiket cukup Rp100.000 per orang. Dan pengunjung bisa mendapatkan susu segar sebanyak 3 hingga 5 liter. Wah, selain bisa berwisata, pastinya jadi lebih sehat ya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, MNC Media memberitakan. Nah, itu dia tadi ya, minum susu salah satu caranya ya dok ya, bener ya dok ya, untuk menambah kalsium agar bisa tercegah dari penyakit-penyakit Betul. osteoporosis misalnya. Nah, begitu. ternyata ada yang ikut bergabung nih bersama kita nih, Oh, sudah Reza ada? nih. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Dengan ibu siapa di mana? Ibu Dian di Jakarta Barat. Oh, ibu Wah, dia di Jakarta Jakarta Barat. Boleh Barat. ibu dengan pertanyaannya? Iya ini Pak, saya nih Pak Dokter, saya ini umur 40 tahun. Ya. Kemarin tuh saya divonis katanya kena penyempitan tulang sendi. Itu sama nggak ya sama dengan osteoporosis? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan bu? Yang sakit itu saya sekitar sendi dan Sendi mana, telapak Bu? kaki. Sakitnya itu sekitar tulang dengkul dan telapak kaki. Oke. Tunggul dan telapak kaki. Oke. Terima kasih Ibu Dian dari Jakarta. Jakarta Barat. Terima kasih Bu Dian. Nah itu gimana tuh dok? Dengkul ya. Kalau dengkul biasanya itu cenderung ke osteoartritis. Oke. Ya, bukan osteoporosis. Karena kalau osteoporosis kalau belum patah atau dia fraktur itu dia tidak menimbulkan gejala. Tetapi kalau dia nyeri pada sendi lutut biasanya osteoartritis. Oke. Kalau udah rawan gitu memang udah punya, maksudnya kayak mudah sekali kena osteoporosis ya dok ya? Ya, umurnya 40 tahun Oh, masih 40 muda. tahun gitu. ya. Mungkin ibu ini gemuk mungkin. Oke. Ya, gemuk sehingga beban terhadap lututnya berat. Jauh lebih berat. Nah itu cara penyembuhannya atau penanganannya bagaimana dok? Kalau misalnya tadi Ibu Dian di Jakarta Barat kena osteoartritis. Kalau dia obesitas, pertama kali adalah turunkan berat badan. Oke. Ya, Turunkan berat ke badan. normal. Lalu setelah itu atasi nyeri dulu. Kalau ke dokter dia diatasi dulu nyerinya. Ya, dengan obat-obatan atau dilakukan fisioterapi. Iya. Ya, selanjutnya adalah apa? Latihan. Latihan penguatan otot-otot quadricep. Caranya? Caranya misalnya dengan melakukan gerakan meluruskan kaki. digerakin lagi ya. Nah nih Ya. seperti ini boleh Bu Dian ya di Jakarta Barat ini. Ya. Kalau nyerinya sudah hilang, tetapi kalau nyerinya masih ada atau masih radang, jangan. Konsumsi obat dulu sampai jadi Obat. hilang. Kuat gitu ya dok ya, baru Ya, relaksasi. jangan lakukan latihan dengan nyeri. Dan lagi-lagi konsultasi dokter. Konsultasi Itu juga dokter. salah satu cara Nah terbaik dokter, begitu. kalau tadi selain susu, makanan apa lagi sih yang memang untuk Ya, mencegah? tempe yang murah meriah, tempe, Oh. lalu tahu, Dari kacang-kacangan ya, Dok, ya? Protein, yang banyak proteinnya ya, Dok, ya? Oke, nah ini sudah ada penelpon lagi Lofi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Wati. Ibu Wati di mana Ibu? Ibu Selamat Rati. pagi. Ibu Rati di Padang. Oke. Ah. Ibu Rati silakan mau nanya-nanya sama Dokter Uli. Oh, Halo, Ibu. ya, selamat pagi dok. Pagi. Selamat pagi dok. Pagi. Langsung pertanyaannya Gini Ibu. dok, saya dapat penyakit osteoporosis ini udah lama dok. Gini, saya dapat penyakit osteoporosis ini udah lama kata dokter.
Jadi udah berobat. Nyeri sendi di kaki itu banyak dok. Ya. Sakit semua. Udah bisa menangkap dok? Ya, nyeri sendi ya. Nyeri sendi ya ibu ya. Kira-kira Pertanyaannya, apa Ibu? sih obatnya tuh dok? Oh penyebabnya kira-kira. Penyebabnya. Oke terima Apa kasih itu, Bu Dok? Rati dari Padang Sumatera Barat. Tuh dok nyeri sendi di kaki ya Ya. dok ya. Nah itu penyebabnya apa dan sebenarnya cara penyembuhannya seperti apa? Tapi nanti dijawabnya usai jeda iklan berikut ya. Ya. Ibu sabar ya, ditahan dulu Ibu Rati dari Padang. Jawabannya dari Dokter Uli nanti usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Sabar ya Bu. Apa adanya jangan tunjukkan sesuatu, biar kita jalan ke depan. Aku ingin menerimmu, aku ingin selalu jadi petamu. Intermezzo, banyak info, tak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, tak bikin kepo. Masih di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Nah, tadi kita udah senam-senam untuk meminimalisir terjadinya osteoporosis, pencegahannya. Tadi Bu Rati sudah nelpon, kena dari Padang kena Osteoporosis sendi ya. udah cukup lama gitu Betul. dok. Ya. Bagaimana penanganannya? Ya, penanganannya selalu pertama kalau dia ada nyeri, atasi dulu nyeri. Karena dengan nyeri itu dia bisa saja misalnya lutut, pola jalannya bisa berubah karena pincangan. Ya. Lalu setelah nyerinya hilang, lalu dilakukan latihan. Latihannya apa? Latihan penguatan otot. Dengan cara Dengan tadi yang saya udah olahraga. Ya. Nah, kalau yang tadi nyeri tadi, saya curiga bukan osteoporosis, Jadi? ya, tapi osteoartritis. Oh, banyak orang yang salah menduga-duga begitu Ya, dok, betul. ya, antara osteoporosis dan juga osteoartritis. Betul. Ya, ya bisa diperiksa. Oke. Ya, osteoporosis bisa ada alat yang untuk memeriksa osteoporosis. Nah, tapi ini Ya. kan Ibu Rati tadi sudah lama dok. Apakah osteoporosis itu bisa disembuhkan nantinya? Bisa. Dengan cara? Caranya pertama ya dengan terapi obat-obatan. Iya. Yang kedua dengan lifestyle, ya. Lalu yang ketiga, kita harus tahu dulu penyebabnya apa sih osteoporosis dia untuk orang itu tersebut, ya. Misalnya kalau dia minum obat-obatan, ya pasti kita kurangi obat-obatan, ya. Obatan seperti kortikosteroid, ya itu ya harus dikurangi. Tapi dok kalau Itu dia aku- tadi ya Bu Rati jawabannya, semoga bisa menjawab dan cepat sembuh begitu ya Lovi. Nah, nih, osteoporosis kan identik sama yang namanya pegel-pegel. Cuman yang paling parah dari osteoporosis itu biasanya apa? Kelumpuhan bisa sampai Kalau kelumpuhan. sudah patah, tergantung lokasinya patahnya di mana. Ya, kalau patah di tulang belakang bisa terjadi kelumpuhan. Ya, Risikonya besar juga ya. Betul. jadi ternyata. Jadi memang harus yang pasti adalah osteoporosis bisa disembuhkan. Bisa Jadi tidak perlu disembuhkan. takut, yang penting latihan dan kontrol. Ya, gitu betul. Ya. Nah, sudah ada penelpon lagi Lovi. Halo, selamat pagi. Halo pagi, Dengan siapa di mana? dengan Ibu Puji Ibu Puji dari Jakarta. di Jakarta. Iya. Silakan Bu Puji dengan pertanyaannya. Ini mau nanya dok, kalau asam urat itu sama kayak sakit sendi juga nggak sih dok? Asam urat. Oke, Itu di sudah ya Bu dengkul. Puji, ada lagi yang mau ditanya? Sama ini, kalau susah untuk berdiri itu gimana ya dok? Oke. Oke. susah Susah berdiri. untuk berdiri Susah berdiri. ya. Ketika Iya. tidur Bu susah berdiri. Saat duduk mungkin. Iya saat duduk, Nah, Oh, saat duduk. karena di dengkul itu nyeri sakit. Betul, itu yang Nah, oke, dibilang. terima kasih Bu Puji dari Jakarta. Tuh dok, ada masalah lagi. Itu Ya, gejala asam juga urat. ya dok ya? Ya, tadi pertanyaan gout. Gout salah satu penyakit rematik, ya, karena penumpukan asam urat. Asam urat biasanya pada sendi-sendi kecil di jari, jempol, macam. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa sulit untuk berdiri. Ya, kalau kita berdiri seperti ini, ya, ya, ini adalah otot quadriceps yang bekerja. Oke. Ya, artinya kalau dia sulit, artinya apa? Dia bantu dengan tangan misalnya begini, karena ototnya tidak kuat. Oh. Kebanyakan orang kalau lututnya sakit, apa yang terjadi? Berjalannya akan berubah. Iya. Dia agak sedikit ditekuk. Oh. Ya, akibatnya apa? Ini otot kurang banyak
bekerja. Oke. Sehingga ototnya menjadi kecil. Karena kecil menjadi lemah. Ya, oleh karena itu pertama kali ya sembuh itu dulu, nyerinya hilangkan dulu. Lagi-lagi nyeri yang banyak Iya, jadi masalah karena pemirsa di rumah, penyebab nyeri, masalah pasien itu menyeri. Oke. Ya, nyerinya kita atasi dengan misalnya dengan fisioterapi, ya, dengan obat-obatan. Pada saat nggak nyeri itulah kita lakukan latihan. Latihan. Tapi kalau kelamaan duduk bukan berarti susah berdiri, itu bukan osteoporosis ya, Dok? Ya? Bukan. Bukan ya, Harus beda diperiksa lagi ya, Dok lagi ya. ya, Dok? Iya, penyebabnya apa? Oke. Ya, misalnya kalau duduknya terlalu ambles gitu kan susah juga. Betul. Ya, Nah, kalau tadi terlalu duduk, pendeknya. sedangkan asam urat, Dok. Kalau yang Ya. asam urat itu bagaimana, Dok? Ya, itu ada obat-obatan juga Oke. yang mengurangi asam urat. Jadi tadi. konsumsi obat-obatan dulu sesuai Obat- anjuran dokter, dan ketika nyeri hilang, latihan berjalan, langkah-langkah itu bisa menjadi Ya. salah satu obatnya. Obat begitu ya? dan pencegahan supaya nggak balik lagi. Oh, Ya, bisa balik lagi? Bisa balik lagi. Oke, makanya untuk itu harus dicegah. Dicegah, Ya? ya. Oke, itu dia Bu Puji jawabannya. Nah, ngomong-ngomong masalah pencegahan, tadi dokter juga bilang salah satunya latihan. Ya. Seberapa sering sih kita yang masih muda mungkin atau yang sudah kena osteoporosis itu melakukan latihan? Ya, latihan bisa 3 kali sampai 4 kali per minggu. Per minggu. Ya, minimal 30 menit. Itu Ya, misalnya Sehari jalan 30 aja, menit ya, jalan Dok, ya? aja 30 menit cukup lah. Ya, untuk mencegah osteoporosis. Oke. untuk Nah, selain itu konsumsi obat-obatan juga perlu kah ketika memang sudah terkena? Kalau dari makanan sudah cukup, tidak perlu. Oke. Ya, suplemen kayak gitu-gitu kalau makanan kita kurang. Oke. Ya, tapi kalau sudah makanan sudah berimbang itu nggak perlu lagi suplemen. Nah, Lofi, ngomong masalah makanan apa aja sih, Dok, yang bisa Selain susu apa sih, Dok, yang nah, bisa itu dia. mencegah Ya osteoporosis? tadi yang kalau yang murah meriah tadi tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, sama hal ini, daging, Dok, ya, susu bisa baik dikonsumsi sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan harian kalsium dan protein yang dapat Kurma juga ternyata bisa. Nah, ini kurma juga Wow. dapat ya, Dok, ya? Ya. Oke, nah jadi memang Kalsiumnya itu ya, Dok. tinggi. Lagi-lagi makanan ini sangat penting ketika dikonsumsi. Betul. Kita harus tahu kira-kira yang banyak mengandung kalsium dan juga protein buat Betul. konsumsi Ternyata tubuh. susu bukan minuman ya, Dok, ya? Makanan justru ya. Minuman. Makanan Itu. iya, Nah, Dok, kalau misalnya asupan Ikan. makanan, memang seberapa besar sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita, Dok? Apa nih? Asupan apa? Misalnya untuk kalsium, Kalsiumnya protein. 600 IU. 600 International unit. unit ya. Ya, Oke, itu untuk supaya asupan kita cukup Ya, dan betul. terhindar dari osteoporosis. Ya, betul. Begitu. Ya. Kalau ada sebagian masyarakat yang nggak suka susu, selain susu apa, Dok? Ya, makanan-makanan lain yang Makanan tadi lain kayak disebutin. tadi ya, ya. kacang-kacangan, Ada kurma, buah-buahan, gitu. buah-buahan. Banyak ya, Dok, ya? Banyak. Ya, Oh, jadi masa Jadi sebenarnya osteoporosis itu bisa dicegah begitu Betul. ketika kita mencari tahu Iya. lebih dalam lagi. dan jangan lupa nggak hanya berdiri sendiri makanan, aktivitas itu yang paling penting justru. Ya. berjalan lagi. Berjalan itu aktivitas fisik itu yang paling penting. Oke deh. Ya, asupan cukup tapi aktivitas tidak ada ya cuma. Nah, kalau akan tadi terbuang kan juga. makanan yang untuk mencegah. Kalau yang memberikan resiko osteoporosis, makanan kayak junk food gitu juga ya, Dok? Ya, karena asupannya kurang. Oke. Ya, Oh. Nah, Dok, tips buat pemirsa di rumah, Dok, untuk menghindari atau mencegah baik pun masyarakat yang udah terkena osteoporosis, bagaimana cara menyikapinya? Oke, pertama adalah kita harus gaya hidup yang baik. Oke. Ya, gaya hidup yang baik itu apa? Olahraga setiap hari atau minimal seminggu 3 sampai 4 kali. Ya. Yang kedua adalah konsumsi makanan yang berimbang. Ya, karena makanan dengan berimbang itu semua nutrisi itu akan dibutuhkan, yang diperlukan akan dipenuhi. Oke. Yang ketiga adalah hindari stres. Oke. Ya, hindari stres. Stres ini termasuk yang salah satu faktor juga. Oke Ya. deh, kalau Oke, gitu. makasih. Terima kasih Balik banyak, ke gaya Dr. hidup Ruliando. sehat. Gaya hidup sehat dan hindari stres, ya. hindari. Terima kasih, Dok, atas waktunya bincang-bincangnya pagi hari ini. Dan pemirsa, Terima kasih, Dokter. jangan lupa, jangan stres-stres. Kalau misalnya nggak mau stres, saksikan terus Intermezzo. Usai jeda kita akan masak-masak untuk menghindari penyakit-penyakit osteoporosis. Kira-kira masak apa? Sesaat lagi, tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Terima kasih, Dr. Ruli. Mysterious ways. Maybe just a touch of a hand.